Bisa direkam ya? Bisa direkam ya? Bisa direkam ya? Semua partai politik ingin berkuasa, ingin jabatan. Apalagi orang seperti Puan Maharani yang sudah terbiasa menikmati jabatan. Baik jabatan sebagai menteri maupun jabatan sebagai ketua DPR. Rasanya tidak mungkin dia tidak menginginkan itu. Apalagi kalau PDIP dibiarkan menjadi oposisi, nggak mungkin. Karena dia partai yang terbesar, ketua DPR-nya Puan Maharani, loh kok oposisi? Jadi sulit jadinya, apalagi dia satu-satunya oposisi. Maka yang akan diupayakan Prabowo adalah tidak ada satupun partai yang beroposisi terhadap dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini menjadi satu catatan yang menarik untuk kita bahas lebih lanjut, yaitu kemungkinan bahwa Prabowo dan Megawati akan bersatu. Bertemu dulu sebelumnya. Itu artinya PDIP akan ikut dalam barisan di istana yang baru ini. Maka Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari dinasti Mulyono yang nempel di istana akan dilepaskan. Tentu dengan jalur yang konstitusional. Jalurnya sudah ada saya sebutkan. Tapi coba kita lihat dulu isu mengenai pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto yang katanya mungkin dalam jangka waktu dekat sebelum 20 Oktober. Ya, ini kan soal siapa yang mau ketemu siapa dan ketemu siapa. Kalau kita lihat yang beredar ya kementerian, kelihatannya ada bau-bau jatah bagi PDIP ya. Oke. Jakarta TV1news.com Ketua DPP PDIP. Oke. PDIP bocorkan jadwal pertemuan Megawati dan Prabowo ya. Nanti kita juga bicara mengenai kemungkinan Puan menjadi wakil presiden ya. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan jadwal pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Nanti dikasih thumbnail soal Megawati Puan Wapres ya. Dia menyebut pertemuan Megawati dan Prabowo berpeluang terjadi sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden 2024 pada 20 Oktober 2024 ya. Pertemuan Ibu Ketua Umum dengan Bapak Prabowo presiden terpilih ini hanyalah menunggu momentum hari-hari, kata Said di gedung DPR Jakarta Pusat, dan insya Allah sebelum pelantikan Ibu Megawati akan bertemu dengan Bapak Prabowo, sambungnya. Diberitakan sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut tanggal pertemuan Prabowo dengan Megawati belum diputuskan. Meski demikian dia mengatakan bahwa pertemuan itu berpeluang dilaksanakan dalam waktu dekat. Kita belum pastikan jadwal pertemuan baik dengan siapapun yang tentunya nanti akan ada jadwal tersendiri ataupun kemudian akan diputuskan. Apakah kemudian dalam waktu dekat atau tidak dalam waktu dekat, ujar Dasko di gedung DPR. Dia menjelaskan Prabowo saat ini masih sibuk menyiapkan pemerintahannya termasuk terkait susunan kabinet 2024-2029. Nah, sementara Pak Prabowo saat ini masih konsentrasi untuk menggodok nomenklatur dan
kemudian melakukan profiling orang per orang yang akan duduk di kabinet, jelas dasko ya. Profiling, pastikan itu jangan koruptor yang direkrut kalau mau memberantas korupsi secara terang-terangan, secara baik, secara benar, secara berkomitmen ya. Tapi kalau cuma lip service ya sudahlah, terserahlah ya. Rakyat tidak akan percaya lagi kalau begitu nantinya dengan siapapun pemimpin yang dipilih ya. Oke, saudara sekalian, saya mengatakan siapa yang butuh ya untuk pertemuan ini. Saya mengatakan dua-duanya butuh. Tapi yang paling butuh tentu adalah Megawati. Ya, kenapa begitu? Begini, sederhananya adalah Megawati punya pengalaman menjadi oposisi. Benar, 10 tahun masa pemerintahan SBY karena hubungan pribadinya tidak terlalu baik. Oke? Tapi jangan lupa, ketika Taufik Kimas menjadi ketua MPR, justru SBY lah yang mendukungnya pada tahun 2009. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ada upaya untuk mendekatkan PDIP dan Demokrat pada waktu itu. Terbukti Taufik Kimas menjadi ketua MPR yang didukung oleh SBY. Kalau tidak karena SBY mendukung, nggak mungkin menjadi ketua MPR. Itu hal yang yang perlu kita garis bawahi. Dan memang 2009 itu SBY begitu dominannya. Setelah menang untuk kedua kalinya dalam Pilpres, dan kita tahu kalau dia tidak ingin Taufik Kimas menjadi ketua MPR bisa saja itu dilakukan. Tapi dia menginginkan sepertinya Taufik Kimas menjadi ketua MPR. Maka jadilah Taufik Kimas sebagai ketua MPR. Itu yang harus kita catat. Nah, semua partai politik ingin berkuasa, ingin jabatan. Apalagi orang seperti Puan Maharani yang sudah terbiasa menikmati jabatan. Baik jabatan sebagai menteri maupun jabatan sebagai ketua DPR. Rasanya tidak mungkin dia tidak menginginkan itu. Apalagi kalau PDIP dibiarkan menjadi oposisi, nggak mungkin. Karena dia partai yang terbesar, ketua DPR-nya Puan Maharani, loh kok oposisi? Jadi sulit jadinya, apalagi dia satu-satunya oposisi. Maka yang akan diupayakan Prabowo adalah tidak ada satupun partai yang beroposisi terhadap dirinya. Jadi kalau Mulyono nggak ada urusan. Pengaruh Mulyono terhadap Golkar itu juga akan dipotong. Menurut saya nanti pimpinan baru Golkar ini tidak akan loyal juga kepada Mulyono lagi dan lebih akan loyal kepada Prabowo. Kalau enggak digoyang-goyang kursinya ya. Jadi kalau kemarin Munas bisa aja ada Munaslup nanti. Jadi saudara sekalian, itu yang harus kita pahami ya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa akan ada persatuan PDIP dan Gerindra, ya sangat mungkin. Persatuan antara Megawati dan Prabowo sangat mungkin. Karena tadi saya katakan tidak akan tahan menjadi oposisi selama 5 tahun. Sehingga dia akan mencari bargaining position. Nah, salah satu bargaining position yang mungkin adalah menjadikan Puan sebagai wakil Presiden Prabowo. Bila mana hal itu dimungkinkan. Apakah dimungkinkan? Oh mungkin. Menyingkirkan Gibran itu mudah sekali. Kalau semua partai politik dikuasai oleh Prabowo, lalu mereka mencari alasan untuk menghilangkan atau mengimpeach Gibran, mudah sekali. Hari ini orang bilang Mas Gibran. Besok cuma Gibran doang. Hari ini bilang Mas Gibran ya kan. Besok cuma Gibran. Karena sudah tidak ingin mendukung lagi. Mudah. Kalau semua bisa dikendalikan Prabowo, tinggal keluarkan isu fufu fafa, perbuatan tercela out. Ya, nggak usah susah-susah. Kalau memang korupsi pembuktiannya susah. Kalau tidak memenuhi syarat ijazah mudah sih pembuktiannya, tetapi lebih kontroversial. Nah, ini fufu fafa yang jelas melakukan perbuatan tercela. Ya, tinggal diinvestigasi apakah betul akun fufu fafa ini adalah milik Gibran Rakabuming. Walaupun kejadiannya 5-10 tahun yang lalu nggak ada masalah. Karena perbuatan tercela itu dilakukan kapanpun dan
pengadilannya memang pengadilan DPR, tidak bisa pengadilan biasa karena ini tidak akan diatur dalam pengadilan biasa sebagai seorang wakil presiden. Jadi sobat era sekalian, feeling saya ya memang ada upaya untuk PDIP dan Prabowo bernegosiasi. Dan PDIP tidak akan ditinggalkan. Ya, tetap akan diajak dalam gerbong koalisi tersebut. Nah, kalau semuanya masuk kolam, maka biarlah kita yang menjadi oposisi. Jadi saya bilang begini, menjadi oposisi itu berat. Kamu nggak akan kuat partai-partai politik. Biarlah kami yang menjadi oposisi, ya. Nah, kalau Anies ada partai baru, ya mungkin dia bisa menjadi lokomotif oposisi di Indonesia. Tapi bergantung pada mentalitas Anies juga. Apakah Anies seorang fighter? Apakah orang yang tidak mau bertarung? Seperti dikatakan Egy Sujana bahwa Anies katanya tidak besar nyalinya, kecil nyalinya. Yang saya tidak percaya kalau tidak dibuktikan. Nah, inilah pembuktiannya. Misalnya setelah menundukkan atau ada settlement dengan PDIP, tiba-tiba Prabowo ngasih kesempatan Anies menjadi salah seorang menteri, maka Anies mau selesai karir politik dia, ya kan? Karena dengan Anies itu adalah soal kepercayaan. Kalau dia adalah seorang pemimpin yang genuine. Begitulah bunyinya sobat era sekalian. Tapi kalau dia masuk kolam juga selesai sudah. Maka di Indonesia 5 tahun ke depan tidak ada satupun yang beroposisi. Semuanya asik-asik saja. Korupsi beramai-ramai. Tidak ada yang ribut. Tapi tetap saja kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Dan yang beroposisi akan tetap ada. Saya tetap akan memberikan suara kritis. Mungkin Rocky Gerung juga walaupun dekat dengan Prabowo. Mungkin juga kelompok-kelompok society lainnya. Mungkin juga petisi 100 dan lain sebagainya. Itu semua kelompok yang tentu tetap akan kritis pada pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi silakan partai-partai semuanya bergabung. Rebutan kursi yang sudah dimekarkan. Bukan hanya daerah yang dimekarkan. Tapi kursi kabinet pun dimekarkan. Dari 34 ke 44 konon katanya. Silakan berebut itu, tetapi kami rakyat Indonesia yang kritis tetap akan berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi. Dan jumlahnya pasti jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang terlibat dalam pemerintahan, kan begitu. One thing for sure, pasti begitu. Ya sobat era sekalian, coba kita lihat komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini. Tetapi kita juga lihat yang kita polling tadi ya. Rano Karno, alasan Anies tidak dimajukan PDIP karena menolak jadi kader. Menurut Anda apakah Rano berbohong? 9.900 yang voting mengatakan berbohong 73%, tidak berbohong 27%. Sobat semuanya ya, kita bacakan komentar sobat era terkait dengan hal ini ya. Jadi menjadi oposisi itu berat, tidak semuanya sanggup, biar saya aja ya, dan yang lainnya. Anak Aba akan melantik Anies jadi Puan jagonya mematikan mic, pakai kuning Bang Refli ya. Ini kuning, ini pro Anies ya waktu itu ya. Go Anies ya. Dari cara Gibran mengolok-olok Pak Mahfud di debat Cawapres, saya tambah yakin kalau Fufu Fafa itu Bin Mulyono karena sama-sama gak punya etika. Menurut saya baik Mulyono, Prabowo dan Mega adalah sama-sama penjahat. RH harus ingat, jika PDIP berkuasa lagi maka mereka akan zalim, mereka akan persekusi RG dan RH, dilempari botol, dilaporkan polisi. Ya saya tidak akan lupa ya. Jadi begini sobat era sekalian, banyak orang yang beroposisi itu tidak genuine. Beroposisi itu karena tidak ada oposisi. Makanya beroposisi ya. Tapi saya akan tagih ya beberapa pendukung PDIP seperti Petrus Celestinus ya. Ketika PDIP berkuasa dia melaporkan saya, Rocky Gerung dan lain sebagainya. Tetapi sekarang dia menjadi balik lagi ke tim pembela demokrasi Indonesia. Apakah itu genuine ataukah karena PDIP dipinggirkan? Kalau PDIP kemudian masuk pemerintahan lagi dan dia menjadi centeng penguasa lagi, itu berarti tidak genuine ya agenda demokrasinya.
Ya begitu kawan. Nanti saya ketemu lagi beliau. Saya akan sentil-sentil sedikit lagi ya. Juga Mas Eros tentunya ya. Kalau misalnya PDIP masuk menjadi bagian dari pemerintahan dan kemudian berbuat zalim, bagaimana sikap seorang Eros Jarot misalnya. Bang RH, apa pandangan abang tentang ceramah HRS kemarin? Tentu kita beda perspektif ya. Perspektif HRS selalu soal persatuan umat Islam. Perspektif saya, perspektif good governance, clean government. Jadi kalau saya agak berbeda sedikit. Walaupun sebenarnya Islam dan clean government itu tidak boleh dipisahkan. Jangan dipisah-pisah. Karena kalau dipisah, maka kita akan membenarkan hal yang keliru sekalipun demi jargon-jargon seperti itu ya. Menurut saya dukungan PKS terhadap menantu Mulyono nggak bisa dibenarkan. Masuknya PKS dalam kolam ya istana dengan cara yang tidak sehat tidak bisa dibenarkan dari sisi good governance, clean government dan demokrasi. Tapi kalau hitung-hitungannya soal Islam tidak Islam ya, kelompok A dan kelompok B saya kurang menghitung seperti itu karena mungkin ya bedalah level saya kan. Level saya tidak sampai begitu mikirnya. Level saya hanya bicara tentang good governance, clean government. Itu saja ya. Oke saudara sekalian. Mata makin sakit ya. Makin ngantuk. Bukan makin ngantuk, makin sakit ya. Jadi saya tidak bisa berlama-lama. Itu saja ingin saya share ya. Terima kasih lagi kepada Maria Bur yang sudah memberikan topi ini kepada saya ya. Makin banyak saya punya topi pemberian teman-teman, pemberian sobat RH sekalian ya. Kebetulan saya suka pakai topi ya biar kelihatan lebih muda sedikit. Kemudian Mulyono lengser ke gorong-gorong. Kenapa mereka memiliki Gibran? Dan satu lagi, Prabowo tidak memiliki kepentingan lagi terhadap Mulyono dan Gibran. Selesai. Episodenya adalah episode ketika membutuhkan suaranya saja. Kalau suaranya sudah didapat ya selesai. Sementara untuk terus-menerus nempel di kekuasaan tentu Prabowo akan berpikir apakah ada manfaatnya atau tidak keluarga Mulyono ini kan begitu. Oke, kita Bang Refli, Salfok bajunya jadi keinget golongan kaya bukan golongan karya ya. Keliru, ini baju ya. Ini baju Go Anies. Go Anies itu adalah sempalan Golkar yang mendukung Anies kemarin. Jadi warnanya kuning ya. Kemudian PKS kawal Prabowo masuk KIB. Lagi ya. Rezim Mulyono yang melahirkan PDI. Kemudian apa lagi? Sesekali Indonesia punya wakil kaum Hawa. Pasti keren. Ya silakan saja ya, tetapi intinya adalah kita membutuhkan tetap oposisi. Artinya gini saudara sekalian, problem pemerintahan kita ini, problem pemilu kita ini bukan hanya di Mulyono dan Gibran. Di Prabowo juga. Karena Prabowo mau menggunakan segala cara untuk memenangkan pertarungan. Agar dia menjadi penguasa. Sudah didapatkan. Kita doakan mudah-mudahan dia amanah, tapi kalau tidak amanah ya apa boleh buat. Tetapi intinya walaupun orangnya dianggap nasionalis kah, amanah kah dan lain sebagainya, tetap saja kita perlu kontrol. Saya kasih contoh satu ilustrasi ya. Saya baru saja mendengarkan sebuah pernyataan tidak langsung dari seorang menteri Jokowi yang mengatakan negeri ini rusak serusak-rusaknya. Tapi kalau kita nggak ikut main, ya nanti mereka yang akan main. Coba bayangkan. Jadi mereka itu berpikir kalau kita tidak korup, orang lain yang korup. Kalau kita tidak ambil, orang lain yang ambil. Kalau kita tidak garuk, orang lain yang akan garuk. Mental seperti itulah yang ada. Dan orang-orang seperti itu punya indikasi kuat akan direkrut pada pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi sama aja, omon-omon juga memberantas korupsi. Ya, yang ada adalah percakapan memberantas korupsi ke Antartika itu bullshit jadinya. Kenapa? Karena kalau mau memberantas korupsi, ada tuh orang-orang di sekitar kekuasaan yang ketawa-ketawa mendengarkan pidato tentang pemberantasan korupsi itu. Banyak ya, ada kakaknya yang main, adiknya jadi menteri, kemudian si menterinya sendiri main, ada yang punya 11 kasus dan lain sebagainya. Nah,
Ada yang masalah kehutanan, ada masalah minyak goreng, ada masalah impor apa gitu, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian mereka masih terpakai karena mereka berjasa dalam pemenangan Prabowo Gibran, alamat tidak ada pemberantasan korupsi. Udahlah, ya, from the beginning kita sudah tahu tidak ada harapan bagi pemerintahan ini. Tapi kalau Prabowo langsung tegas, jelas garis demarkasinya, ya, saya mau minta bantu rakyat, bukan elit. Saya mau berantas korupsi, cukup kalian korupsi. Oke, kita lupakan korupsinya. Misalnya dia mau ngasih amnesti, tapi next on ke depan tidak boleh lagi karena itu Anda saya apkir. Saya tahu Anda korup. Kan begitu mestinya. Saya mau ngangkat pembantu-pembantu saya yang tidak korupsi. Kau korupsi, biar kau jadi ketua umum partai saja. Tapi saya meragukan hal seperti itu akan diambil kebijakannya oleh Prabowo Subianto. Karena di awal-awal dia mikir, bener gak rakyat mau dukung gua? Itu satu. Bener gak? Jangan-jangan pendukung gua ini elit semua. Orang yang mau mencari madu kekuasaan dan yang biasa korup. Yang biasa ngambil sesuatu dari negara tapi mengakunya nasionalis sejati. Itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah masukan, peringatan bagi siapapun yang berkuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.